Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Kembali lagi saya Ahmad Amiruddin SPD MPD dari SD Intersetia Kabupaten Bantaeng, CGP Angkatan 09 Kabupaten Bantaeng, akan memaparkan modul 1.3 aksi nyata visi guru penggerak. Adapun latar belakang aksi nyata, kami melihat murid-murid kami di SDN Persetia dalam proses belajarnya sangat senang dan termotivasi mengikuti pembelajaran. Jika guru memanfaatkan teknologi dan lingkungan sebagai sumber belajar dengan metode pengamatan langsung. Berawal dari kekuatan positif itu, maka saya termotivasi memulai melakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kreatif, mandiri, kolaboratif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar dan pemahaman teknologi dalam proses belajarnya. Dengan terus menerapkan profil belajar Pancasila sehingga pembelajaran lebih bermakna sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi yang berpihak pada murid. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif adalah pendidikan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dari pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya calon guru penggerak merumuskan visi yakni sebagai berikut. Visi yang didorong yakni mewujudkan murid berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, serta berkarakter, berbasis lingkungan dan teknologi yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Kami mendorong prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid melalui pemanfaatan lingkungan dan teknologi. Tujuan aksi nyata ini untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, berkarakter, yang memanfaatkan lingkungan dan teknologi dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan aksi nyata ini, kami menyiapkan aksi nyata yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga refleksi. Pada tahap perencanaan, saya terus berkolaborasi, berdiskusi dengan kepala sekolah berbagai pengalaman terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dan teknologi. Selanjutnya, saya berkolaborasi, berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan lingkungan. Dan kami terus bekerja sama dengan orang tua murid terkait lingkungan di sekolah. Pada tahap pelaksanaan, saya melakukan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada materi mengenal bagian-bagian. Berikut cuplikan video pada proses pelaksanaan mengenal bagian-bagian bunga yang memanfaatkan lingkungan. Ini bagian di dalam ini putih tadi ini yang dijelaskan di dalam itu yang kau anggap bakal biji di bawah di sini ya. Lihat ini. Kalau ini apanya ini? Kelopak. Kelopak, ini kelopaknya, betul. Ini kelopaknya. Kalau ini yang di dalamnya di sini adalah bakal biji, betul. Ini apanya nih? Tangkai.
biji, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, di sini kalau misalnya ini serbuk sarinya jatuh ke sini di kepala putih, nah itu terjadilah penyerbukan. Nah, apa alat kelamin betina? Siapa yang tahu? Apa alat kelamin betina? Serbuk sari. Kalau putih, alat kelamin jantan adalah serbuk sari. Kalau alat kelamin betina, putih. Kalau misalnya jatuh ini benang sarinya ke kepala putih, itulah terjadi Penyerbukan sendiri. penyerbukan. Ya, paham nih? Jadi satu bagian-bagian bunga, satu Satu bagian mahkota. mahkota, dua bakal biji, tiga Serbuk sari. serbuk sari, Kelopak. kelopak, Tangkai biji. tangkai bunga, apa lagi? Hah? Apa lagi? Oke, baik, paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi inilah bagian-bagian bunga. Baik, sekarang kita kelompok berapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan kalau ada yang bisa menjawab ya. Tidak apa-apa, silakan bebas siapa saja. Misalnya ini kan ada ini benang sarinya nih. Benang sarinya ini. Angkat tangannya yang mau menjawab ya. Kalau ini benang sarinya jatuh ke kepala putih di sini, penyerbukan apa namanya? Suci. Penyerbukan? Kenapa penyerbukan tetangga? Berdekatan. Hah? Karena berdekatan. Oh, jatuh serbuk sarinya ke Tetangga. padahal satu. Tangkai. Oke. Menjadi dua bagian. Oke. Berbeda jenis ini? Berbeda jenis? Tidak. Sama, berbeda jenis bunganya? Sama. Oke, sama ya. Sama karena sama ini, satu ini. Oke. Itu yang dimaksud dengan penyerbukan Tetangga. penyerbukan tetangga. Kalau misalnya ini jatuh di sini. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan Sendiri. Ada yang bisa menjelaskan, memberikan contoh penyerbukan silang? Penyerbukan Ya, silakan. Mundur toh. Penyerbukan silang seperti apa? Kalau ini serbuk sari jatuh di Di mana? lain. Di Bunga lain. bunga lain. Ya. Yang sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis. Tidak sejenis. Cocok mi? Cocok. Kalau yang tidak sejenis? Kalau yang tidak sejenis? Yang sejenis Hah? tapi yang sejenis Saya luruskan ya. Penyerbukan silang itu kalau misalnya benang sarinya jatuh kepada tumbuhan lain yang sejenis. Misalnya sini, perhatikan, yang sejenis misalnya ini kan dua tanaman ini. Anggap dua tanaman ini. Ini serbuk sarinya ini jatuh ke sini. Inilah yang dimaksud dengan penyerbukan silang. Kalau ini satu penyerbukan tanaman, penyerbukan tetangga. siapa bisa penyerbukan apa lagi? Penyerbukan Penyerbukan sendiri. Penyerbukan bastar. Saya bisa menjelaskan. Bagaimana cara contohnya? Penyerbukan bastar. Bagaimana contohnya? Saya bisa memberikan contoh. Dari bunga lain. Saya bisa. Cari bunga yang lain. Misalnya. Ini. Ya. Oke. Silakan. Bagaimana modelnya ini? Ini. Ini kalau ini jatuh ke sini apa? Penyerbukan bunga. Penyerbukan tetangga. Kalau misal ini ke sini Penyerbukan silang. penyerbukan Silang. iya karena kenapa dikatakan penyerbukan silang? Beda tanaman ya? Beda pohon ya. Oke, tetapi sama sejenis jenis ya. bunga. Oke, kalau misalnya ini serbuk sarinya jatuh ke sana.
Penyerbukan silang. Pasta. Penyerbukan? Pasta. Penyerbukan Bastar. Itu penyerbukan silang ini. Ini penyerbukan silang ini. Paham nih? Oke, silakan dicatat yang mau mencatat, silakan gambar yang mau menggambar. Oke. Selanjutnya, Perhatikan nih. pada masih tahap pelaksanaan, Ini kalau saya selalu memanfaatkan lingkungan pada proses pembelajarannya dengan materi tumbuhan dan habitatnya, serta mengenal makna proklamasi dengan melakukan pembelajaran pengamatan langsung. dia memiliki durian tajam, ya, untuk mengurangi penguapan itu. Jadi dia bisa hidup bertahan. Setelah melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar terkait dengan beberapa pemanfaatan lingkungan yang ada di sekolah, maka saya melakukan refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan tentang kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran untuk acuan dalam melakukan tindak lanjut selanjutnya. Saya juga menuliskan pada jurnal refleksi tentang pengalaman, perasaan, dan pembelajaran yang dapat ditarik. Saya juga membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan diri, dan terus menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Berikut testimoni siswa terkait dengan pembelajaran dan memanfaatkan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selanjutnya, Fadila dari siswa kelas 6 dari SD Impres Jatia. Alhamdulillah hari ini telah mengikuti pelajaran IPA tentang bagian-bagian bunga dan alat perkembangbiakan pada bunga. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar di kelas dan di halaman sekolah dengan mengamati langsung bagian-bagian bunga dan menyampaikan langsung hasil diskusi kepada kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selanjutnya, warahmatullahi testimoni wabarakatuh. teman Perkenalkan, sejawat. nama saya Muhammad Asri SPD, guru kelas 4 SD Impres Jatia. Saya merupakan salah satu teman sejawat dari Ahmad Amiruddin SPD MPD sebagai peserta CGP Angkatan 9. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Ahmad Amiruddin sudah merupakan pembelajaran kolaboratif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan metode pengamatan langsung sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sukses terus untuk Pak Ahmad Amiruddin SPD untuk program Guru Penggerak Angkatan 9. Sekian dari saya dan saya akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan melalui video kali ini terkait dengan visi guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.